rekonsiliasi sampai ketemu nilai PPh terutang. Nilai PPh terutang, nilai PPh kurang bayar, ya, dan juga nilai PPh pasal 25 untuk bulan berikutnya. Di sesi berikutnya kita akan coba untuk masuk ke SPT PPh Badan, tapi versi Excel, ya. Versi Excel nanti ketika teman-teman langsung praktek di lapangan, ketika nanti ngisi SPT mungkin di 2025 udah pakai Cortex System karena memang sudah launching. Dan kalau bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, nanti bisa langsung akses, sudah bisa diakses, cuman untuk masanya adalah masa Januari 2025 ke depan. Jadi kalau misalnya untuk masa sebelum Januari 2025, masih memakai aplikasi yang lama, masih memakai situs di web yang lama, baik itu SPT masa, PPh PPN maupun SPT tahunan. Ya. Jadi sistem Cortex DJP yang baru berlaku untuk masa Januari 2025 ke depan. Gitu. Informasinya di minggu kemarin sudah launching, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya akun untuk wajib pajak, teman-teman bisa langsung akses ke alamatnya. Oke ya, nanti mungkin kita coba cek apakah bisa kita akses atau tidak. Saya juga belum nyoba. Ya, ya di pertemuan kemarin kita sudah bikin rekonsiliasi dan saya sudah share ke kolom chat ya. Nah, saya coba buka dulu. Sekalian saya coba buka untuk SPT tahunan. Recording in progress. Ya ini ya, kemarin sudah kita buat sebuah rekonsiliasinya dan ketemu nilai PPh kurang bayarnya senilai 1.038 juta. PPh 25 berikutnya 107 juta, PPh terutang 1,434 ya. Dari angka yang ada di sini kita coba akan masukkan ke SPT PPh Badan. SPT PPh Badan yang dianut di Indonesia menggunakan dua form, yaitu 1771 rupiah ya, tanpa ada rupiahnya mungkin. Kemudian ada 1771 dolar ya. Jadi kalau misalnya mau pakai mata uang asing, memungkinkan yaitu mata uang asing dolar. Pak, boleh nggak pakai mata uang asing selain dolar? Untuk sampai saat ini tidak direkomendasikan atau belum tersedia ya. Belum tersedia untuk mata uang selain mata uang dolar. Saya coba sampaikan beberapa formulir yang dipakai di SPT PPh Badan. Kita mulai dari lampiran paling belakangnya dulu ya. Jadi kalau misalnya isi SPT kan prinsipnya isi dari lampiran gitu. Eh, untuk lampiran SPT PPh Badan ada yang namanya 1771 Romawi 1 sampai dengan Romawi 6. Kemudian nanti ada lampiran khusus. Ya, lampiran khusus itu dari 1A sampai dengan 8. Ya, sampai dengan 8A. Ditambah lagi nanti ada beberapa lampiran yang diatur sesuai dengan PMK terkait dengan aturan khusus juga.
Jadi selain yang ada di sini nanti ada lampiran terkait dengan lampiran Tipidok yang kemarin ada salah satu lembar surat pernyataan bahwa ketersediaan Tipidok. Kemudian satu lagi adalah lampiran perhitungan debt to equity ratio. Jadi itu juga harus dilampirkan dalam SPT PPh Badan tambahannya ya. Untuk lampiran khusus yang melekat di 1771 ada dari lampiran 1A sampai dengan 8. 8 itu nanti 8A1 sampai dengan 8A8. Kita coba dari 8 dulu. Nah, untuk formulir lampiran 8, di sini teman-teman ditugasi untuk menginput elemen dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta adanya transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Yang jadi penekanan untuk lampiran 8, ini kita memilih karena ada 8A1 sampai dengan 8A8. Nah, ini kita memilih mana yang sesuai dengan jenis usaha yang kita miliki. Ya. Misalnya wajib pajak bergerak dalam industri manufaktur, maka kita pilih 8A1 yang diisi. Pak, 8A2 sampai 8A8-nya gimana? Kosongin saja. Ya. Kalau misalnya kita konveksi gimana, Pak? Sini, industri manufaktur. Kalau saya dagang, masuk ke 8A2. Ini untuk perusahaan dagang. Kalau lembaga keuangan, kita masuk ke 8A3. Ini ada bank konvensional. Kemudian 8A4 bank syariah. 8A5 asuransi. 8A6 non-kualifikasi. Jadi yang tidak masuk dari 8A1 sampai 8, ini nanti masuk ke non-kualifikasi. 8A7 untuk dana pensiun dan 8A8 untuk leasing ya, perusahaan pembiayaan. Itu. Apa bedanya dari 8A1 sampai 8A8? Yang membedakan sebenarnya hanya akun yang ada di dalam neraca dan laporan laba ruginya. Ya. Yang membedakan akun yang ada di neraca dan laporan laba rugi. Karena ini sifatnya template, kita tidak bisa merubah nama akunnya, jadi kita tinggal ngepasin aja. Pak, kok di sini nggak ada ya piutang biaya belum dibayar atau biaya dibayar di muka dan segala macamnya. Ya kita tinggal ngepasin aja nama-nama akun yang mirip dengan yang sudah disediakan di formulir 8. Gitu. Satu lagi penekanannya, yang masuk di sini adalah nilai komersil. Jadi sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ya, ini adalah nilai komersil. Dari lampiran 8 kita beranjak ke lampiran 7. Di lampiran 7A ini nanti kita mengisi terkait dengan kredit pajak luar negeri. Jadi kalau misalnya kredit pajak itu kan ada kredit pajak dalam negeri, ada kredit pajak luar negeri dan juga kredit pajak yang dibayar sendiri. Untuk kredit pajak dalam negeri nanti melekat di lampiran 1771 lampiran 3 Romawi, tidak di lampiran khusus. Tapi kalau untuk penghasilan atau kredit luar negeri, maka dia masuk ke lampiran khusus 7A. Oke, nanti kita praktekin. Kemudian ada lampiran 6A, ini dipakai untuk perusahaan yang sifatnya seperti BUT ya, bentuk usaha tetap. Ya, karena dia punya kewajiban juga melaporkan SPT PPh Badan. Nah, nanti dari BUT ini ketika nanti akan dibawa ke negara asalnya, yurisdiksi yang bersangkutan, maka kita memperhitungkan PPh pasal 26-nya sudah dibayar atau belum. Ya, ini untuk BUT. 5A ini kalau misalnya perusahaan memiliki cabang-cabang utama. Ini biasanya kalau misalnya perusahaannya udah terlalu besar ya kadang nggak semuanya diisi ya. Mungkin cukup cabang-cabang utamanya aja. Kemudian lampiran 4A, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh wajib pajak kalau yang bersangkutan mendapatkan surat keputusan
penerima fasilitas perpajakan. Bisa dari BPKN, BKPN, kalau sekarang apa ya? Menteri Investasi ya. Nah, Menteri Investasi, bisa juga dari keputusan Menteri Keuangan. Jadi ada dua fasilitas diberikan oleh Menteri Investasi ataupun Kementerian Keuangan. Nah, nanti wajib dilaporkan di lampiran khusus 4A. Fasilitasnya apa, Pak? Ini ada beberapa, 1 sampai dengan 4. Coba ya, view-nya biar. Nah, ada pengurangan penghasilan neto, ada penyusutan amortisasi dipercepat, ada kompensasi kerugian lebih lama, ada juga pengurangan tarif 50%. Ya. Jadi ini fasilitas nanti dituangkan dalam bentuk SK dan dilaporkan di SPT PPh Badan. Untuk lampiran 3, ini ada 3A sampai 3A2, ini kita melaporkan adanya transaksi hubungan istimewa. Nah, ini sudah disediakan sendiri nih. Kemarin kan pasal 18 Undang-Undang PPh, TP-Doc ini sangat penting. Di SPT PPh Badan juga sudah disediakan formulir untuk melihat keterkaitan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi, dimulai dari 3A, ini kita mengisi daftar pihak yang punya hubungan istimewa, kemudian bentuk hubungan dengan wajib pajaknya itu apa. 1, 2, 3, 4, ini ada simbolnya ya. 1 itu misalnya penyertaan modal yang sama. 2, penguasaan yang sama. 3, misalnya hubungan tidak langsung terkait dengan teknologi ataupun manajemen. Gitu ya. Nanti kita coba lihat buku petunjuknya kalau mau ngisi. Kemudian untuk rincian transaksi dengan yang pihak hubungan istimewa, ini juga diisi jenis transaksinya. A, B, sampai dengan G ya. Ada transaksi jual beli aktiva berwujud, ada transaksi pembayaran misalnya royalti, aktiva tidak berwujud, jasa, bunga ya. Itu nanti disesuaikan dengan notasi yang ada di simbol jenis transaksi. Ke depan mungkin di sistem Cortex dia sudah ada pilihan ketika kita klik nanti akan muncul jenis transaksinya apa. Kemudian ada nilai transaksi, metode penentuan harga yang dipakai, dan alasannya seperti apa. Oke. Kemudian masih di lampiran 3A, yaitu 3A strip 1. Ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Ya, dengan berlakunya PMK 213, kemarin ini kita rubah ya, bentuknya. Yang ada tanda materai, kemudian kapan disediakan. Kemudian 3A2, ini kalau misalnya transaksinya walaupun tidak ada hubungan istimewa, tapi bertransaksi dengan penduduk negara tax haven country yang bebas pajak, ya, yang pajaknya tidak ada. Negara-negara persemakmuran Inggris biasanya ada di situ. Oke. Itu untuk lampiran 3. Kemudian ada lampiran 2, 2A. Ini untuk menghitung kompensasi kerugian fiskal. Jadi, wajib pajak yang memiliki hak melakukan kompensasi, dia akan menghitung pada kolom 2A. Kan kompensasi hanya bisa 5 tahun ya, berturut-turut. Misalnya kita mau pakai tahun 2020, maka kita lihat sisanya berapa. LB 2020 sebagian dipakai 2021, 2022, 23, 24. Berarti 2025 sisa berapa. Gitu ya. Itu untuk perhitungan kompensasi kerugian. Kemudian lampiran khusus terakhir adalah lampiran 1A. Ini daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Wajib mengisi bulan perolehan, jadi di sini tidak tanggal, langsung bulan ya, karena kita menganut prinsip walaupun 1 hari tetap disusutkan di bulan itu. Kemudian ada harga perolehan, kemudian ada nilai sisa buku awal tahun,
metode penyusutan yang dipakai, komersil maupun fiskal, kemudian nilai penyusutan secara fiskalnya berapa. Nah, nilai hitungan nanti di sini akan ada jumlah penyusutan fiskal, jumlah penyusutan komersil. Selisihnya nanti otomatis akan kita input ke koreksi fiskal positif maupun negatif. Gitu ya. Untuk beberapa perusahaan, ngisi ini yang paling susah. Kenapa, Pak? Jumlah aset saya ribuan, Pak. Kalau diisi manual ya kebayang. Maka biasanya kita membuat sistem ekspor impor ya, ekspor impor data. Jadi kita bikin dulu dalam bentuk daftar Excel, sudah pada rumusnya, formatnya, standarnya, baru kita upload ke aplikasi untuk mengisi lampiran khusus. Ekspor impor biasa kita pakai untuk lampiran khusus penyusutan, kemudian kredit pajak lampiran 3, ya. Apa ya di PPh Badan selebihnya manual biasanya. Yang kita impor dokumen yang banyaknya paling ya itu. Penyusutan sama kredit pajak. Kredit pajak PPh 22, kredit pajak PPh 23, dan yang lainnya. Oke ya. Ini sudah untuk lampiran khusus. Kemudian ada lampiran induk. Bukan lampiran induk ya, formulir induk. Ya. Formulir induk terdiri dari induk halaman 1 dan halaman 2, ada 2 halaman. Kemudian lampiran 1 sampai dengan lampiran 6, seperti yang saya bilang tadi. Kita lihat dari lampiran 6 dulu. Pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa adanya penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. PT ABC, kemudian memiliki perusahaan afiliasi misalnya PT XYZ. Maka kita tulis di sini. PT XYZ, NPWP, penyertaan modalnya berapa persen, nilai rupiahnya berapa. Misalnya 50% kita beli sahamnya, Pak. Nilainya 2 miliar, 3 miliar. Kita masukin di sini. Kemudian bagian B-nya adalah hutang pemegang saham. Ya, sama, ini masih terkait dengan afiliasi. Bagian C-nya ini adalah daftar piutang. Kalau di atas ini hutang, di bawah adalah piutang. Oke, ini kurang lebih untuk lampiran 6. Menginjak ke lampiran 5, di sini ada daftar pengurus dan pemegang saham perusahaan. Jadi dia wajib ngisi siapa saja pemegang saham yang dimiliki sampai berjumlah 100% modal yang ada di perusahaan itu. Tak lupa kalau misalnya di tahun bersangkutan ada pembagian dividen, maka kita cantumkan nilai pembagian dividennya berapa dalam rentang 1 tahun. Oke. Bagian B-nya ini adalah daftar susunan pengurus. Di sini cukup mereka yang masuk di akte perusahaan. Dari direktur, komisaris, direktur operasional, direktur keuangan, silakan. Itu diisi sesuai dengan isian yang ada di akte perusahaan, akte pendirian ataupun akte perubahan. Kemudian lampiran 4, kita men-step terkait dengan mana penghasilan yang sudah dikenakan PPh final yang kita miliki. Sewa, jual beli tanah dan bangunan, deposito, dan seterusnya. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak, bagian B-nya, lampiran 3 ini kredit pajak dalam negeri, ini yang saya bilang tadi harus diimport kalau datanya besar. Terus lampiran 2 ini kita benar-benar menyalin laba rugi sisi biaya yang dimiliki perusahaan secara komersil. Ingat, di sini tetap masih komersil. Dan kita sudah menyediakan akun-akun yang sudah kita buat, ya, nama-namanya.
tidak bisa dirubah nama akun ini, jadi wajib pajak sendiri yang menyesuaikan akun yang dimiliki masuk ke kategori yang mana. Kalau saya bilang sebagai orang pajak, ini kayaknya WP dijebak nih kalau ngisi ini. Karena beberapa isian semuanya mengandung unsur PPh. Kalau misalnya teman-teman ngisi nilai pembelian sekian, Pak. Oke. Maka kita akan cross-check SPT PPN-nya. Selama 1 tahun, berapa sih dia dapat perolehannya? Ada utang uang muka pembelian enggak? Kemudian berapa sih persediaan awal dan persediaan akhirnya? Gitu ya. Yang paling jelas kita cross-check ke PPN untuk pembelian. Kemudian untuk gaji, upah, honorarium, dan sebagainya, biasanya kita akan cross-check juga ekualisasikan ke PPh 21. Biaya transportasi kita coba ekualisasikan ke PPh 23. Kalau sekarang unifikasi. Kemudian untuk beban penyusutan, ini sudah mengambil dari lampiran khusus 1A tadi ya. Biaya sewa berbenturan dengan PPh pasal 4 ayat 2 ataupun PPh pasal 23. Biaya bunga pinjaman sama. Ini ada PPh 23 atau PPh eh, final. Terus biaya sehubungan dengan jasa otomatis 23 atau 21. Biaya piutang tak tertagih sudah sesuai ketentuan atau belum. Kemudian royalti harus memungut PPh pasal 23 atau di PPh 23. Biaya pemasaran ada daftar nominatif atau tidak. Jadi ini semuanya mengandung syarat dan ketentuan. Kalau orang yang pragmatis, wah Pak, daripada saya ngisi masing-masing, mending saya isi aja biaya gaji dan biaya lainnya. Selesai. HPP mungkin oke. Di biaya usaha, dia hanya ngisi gaji, biaya gaji, dan biaya lainnya. Karena dia susah untuk mentrace ekualisasikan kemana. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman nyusun SPT PPh badan, pastikan nilai yang teman-teman cantumkan nanti dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita akan cross-check ke SPT output-nya. Baik itu 21, 22, 23, ataupun 4E2. Gitu ya, ini lampiran 2. Menentukan ini. Kemudian ada di lampiran 1, ini kita ranahnya rekonsiliasi, positif dan negatif, barulah ke induk halaman 1 dan 2. Itu ya. Ini sekilas untuk SPT PPh badan. Pak, kalau wujud secara online, kemarin kita pakainya adalah file Adobe Reader ya. Jadi kalau 2024 ke bawah, kita ngerjakannya pakai Adobe Reader, bukan PDF. Coba saya tunjukin. Ya, rada susah juga dibuka deh. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Recording Jadi stopped. ada Adobe Reader, eh, hanya bisa dibuka pakai Adobe Reader. Kalau misalnya belum terinstall nanti di DJP Online bisa diinstalkan. Nah, ini formulirnya persis sama dengan versi Excel tadi ya. Aduh, ngeheng dia. Nah, ini. Kemudian file Adobe Reader ini bisa diisi untuk kolom yang tidak berwarna kuning. Kalau yang kuning, dia otomatis ngeling dari lampiran yang ada di
belakangnya. Ini salah satu perusahaan mungkin. Kalau misalnya kita mau ganti ke formulir lainnya, kita coba klik. Ada lampiran 1, misalnya kita buka lampiran 1. Kemudian ada lampiran 2. Nah, ini laporan komersil ya. Kemudian ada lampiran 3. Ini adalah kredit pajak dalam negeri yang dimiliki. Nah, ini kebayang untuk kualifikasi perusahaan menengah aja dia kredit pajaknya ada 52. Jadi kalau misalnya di input satu-satu, gempor juga. Ini kita pakai sistem ekspor impor dokumen. Oke. Terus lampiran khususnya ada nggak Pak? Ada di sini ya, lampiran khusus 1A. Karena memang dia ada penyusutan ya kita isi. Terus ada lampiran khusus, mana lagi? 2A nggak dipakai, 3A nggak dipakai, sampai lampiran 8 ya. 8, sorry, bentar. Oh, ada ya lampiran 8. Lampiran 8 kita ngambilnya dari induk. Oke. Pas kita mau kirim, dia kita bisa ngisi lampiran 8, A1 sampai dengan 8A8. Karena perusahaan ini perusahaan dagang, kita isi di 8A2. Kita buka. Nah, bentuknya seperti ini. Omsetnya 111 miliar. Lumayan ya. Oke. Itu sekilas untuk tampilan PPh Badan versi Adobe Reader. Oke. Sekarang kita coba masukkan hasil rekonsiliasi yang kemarin kita sudah bikin ke SPT versi Excel-nya. Ya. Ingat pertama kali kita input dari belakang. Ya berarti kita input untuk lampiran khusus dulu, Pak. Lampiran khusus berapa? Lampiran khusus 8. 8A1, A2, A3 mana kita sesuaikan. Ya, tadi di sini sudah kita jawab. Ya, perusahaan masuk perusahaan dagang, maka dia masuk 8A2. Cuman di soalnya kita tidak punya neraca. Jadi yang diisi hanya laba rugi. Ini ya, kurang lebih 51M omsetnya. Kemudian PPh-nya secara komersil berapa? 5196. Kemudian pajak yang dibayar 1447 misalnya. Ini berapa PPh terutama? Harusnya segini ya. Nah, sorry. 1434 229.500. Ya, ini ya. Jadi laba bersih setelah pajaknya 3761. Oke. 8A sudah beres. Kita masuk ke lampiran kredit pajak luar negeri 7A. Di soal kemarin perusahaan mendapatkan kredit pajak atas penghasilan yang ada di Jepang dan satu lagi yang ada di Malaysia ya. Nah, ini Jepang dan Malaysia. Kita juga sudah menghitung berapa MKPLN-nya. Untuk Malaysia kita bisa mengkreditkan hanya sebesar 22 juta. Untuk yang di Jepang yang terkecil yaitu 18.750. Gitu ya. Jadi kita ini masukkan ke lampiran khusus.
Bolak-balik nih, rada repot. Ini untuk yang di Malaysia, jumlah penghasilan neto luar negerinya, terus PPh yang dipotong atau terutang di luar negeri, kemudian PPh yang bisa menjadi kredit pajak di dalam negeri. Jadi dia 25, yang diakui hanya 22 juta. Benar nggak? Benar ya. Kemudian untuk Jepang 18.750 boleh diakui semua. Oke, ini kredit pajak luar negeri. Terus jangan lupa kita masukkan juga daftar penyusutan. Cuman nggak ada nilai, nggak ada isi detailnya ya. Dia masuk kelompok mana, kelompok 1, 2, 3, 4, nama barangnya apa, dan kapan mulainya. Itu nggak ada. Kita isi sebisanya aja. Ini untuk lampiran khusus. Kemudian untuk lampiran induk, saya juga udah isikan. Mungkin kita coba revisi untuk nilai-nilainya. Ya, nilainya menyesuaikan rekonsiliasi kemarin. Lampiran 6, saya coba isi kosong karena tidak ada penjelasan terkait dengan transaksi afiliasi. Lampiran 5, ini daftar pemegang saham PT Ajis. Ada 3 orang, sahamnya 100%. Kemudian pengurus, direktur utama, direktur keuangan, dan direktur pemasaran. Bentar ya. Ini juga udah saya isi sesuai dengan penjelasan di soal kemarin. Nanti tinggal saya set. Jangan lupa isi untuk lampiran 4. Ini adalah penghasilan terkait dengan final dan bukan objek pajak. Saya isi untuk ada penghasilan final terkait dengan bunga deposito. Kita coba cek kertas kerjanya yang final. Ini ya, ada sewa gedung 200 juta, jasa giro atau deposito 120 tambah 6 juta, 126, sewa gedung 200 juta. Itu ya, itu untuk penghasilan finalnya. Ya, 126 ditambah 157 ya, 157 jatuhnya. Tarifnya 20%, PPh terutangnya 31 dan sudah dipotong oleh perbankan. Kemudian dia juga memiliki penghasilan atas sewa. Nah, kenapa dua-dua, Pak? Karena net DPP-nya adalah 200 juta dibagi eh, berapa? 1,10% ya, 1,1 gitu ya, itu DPP-nya. Pajaknya dua-dua berarti dia terima bersih di 200 juta sewa. Terus kita masukin juga untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak, ada dividen, kita coba cek,
apa ada ya dividen dari You Love Me. Ya, ini ya ada dividen. Sorry, nih PT Koko maaf, PT Koko dengan luka pemilikan saham 15%, maka dia bukan objek pajak. Cuman kita wajib laporkan. Sorry, yang bawah ya. Kepemilikan lebih dari 25%. Dividen PT KLM 500 juta. Kalau yang atas kita masih anggap dia penghasilan tidak final. Oke, udah kita isi semua. Ini final 3. Kemudian bukan objek pajaknya ada 1. Final. Kemudian bukan objek pajak. Ya. Lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini kita input semua kredit pajak dalam negeri. Jadi ada pasal 22 untuk penjualan kepada bendahara dinas. Ini artinya bukan pembelian ya, tapi penjualan. Nomor bukti potongnya biasanya nanti adalah nomor bukti bayar atau NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Kemudian ada royalti. Ya, ada royalti yaitu PP pasal 23 kredit pajaknya 7.500.000. Kemudian dividen saham kurang dari 25%, 15% potongannya PPh 23 juga. Sewa mesin 23 juga. Kemudian ada impor. Ini pembelian impor, 22 impor, 2,5% ya, 50 juta. Kita isi semuanya total kredit pajak 104.500. Kita coba cek di kertas kerjanya, benar nggak? Nih ya, 104.500 sama sesuai. Mindahin aja dari kertas kerja ke lampiran 3 PPh badan. Nah, di catatan masing-masing lampiran biasanya ada catatan kaki. Kalau misalnya kita perbesar, di sini kelihatan catatannya, pindahkan hasil penjumlahan PPh pasal 22, PPh 23, PPh pasal 26 ke formulir 1771 huruf C angka 8A. Jadi yang 104.500 ini kita pindahkan ke induk 104.500 sebagai kredit pajak dalam negeri. Hal ini juga berlaku juga tadi di lampiran 4, yaitu jumlah untuk
final dipindahkan ke induk juga, halaman 2. Jumlah untuk bukan objek pajak juga kita pindahkan ke induk, ya, halaman 2. Huruf F angka 15. Gitu ya. Jadi petunjuknya sebenarnya sudah cukup jelas. Dari lampiran 3, kita beranjak ke lampiran 2 untuk kertas kerja kita. Nah, nah ini saya coba bikin dengan mencocokkan akun yang ada di lampiran 2 versus laporan laba rugi PT Ajis. Kalau di laporan laba ruginya kan nama akunnya seperti ini. Dari sisi biaya dan HPP. Kalau ini kan ada persediaan awal, pembelian, gaji, penyusutan, biaya lain, persediaan akhir. Kemudian ada gajinya, bebannya 1 sampai dengan nomor 18, termasuk rugi kurs ya, rugi kurs. Nah ini kita tidak boleh merubah lampiran di SPT BPH Badan, maka kita menyesuaikan, ini masuk yang mana sih? Ini masuk yang mana, maka kita sesuaikan. Maaf ya, ada debat. Ya ini ya, rada batuk ya, bentar ya, maaf ya. Jadi kita isi kolom untuk HPP, itu isinya apa aja? Ada pembelian, tadi ada gaji, ada biaya penyusutan, kemudian persediaan awal, persediaan akhir, dan biaya lainnya. Di biaya usaha juga ada gaji, penyusutan, sewa, bunga pinjaman, piutang tak tertagih, royalti, dan biaya lainnya yang paling banyak ya. Kemudian biaya di luar usaha juga ada untuk biaya lainnya. Ketika nanti teman-teman ngisi sendiri langsung SPT Real, pastikan dicek berkali-kali, hasilnya harus benar-benar sama dengan laporan laba rugi versi perusahaan. Karena banyak kejadian di lampiran laba ruginya dia bilang HPP-nya sekian, biaya usaha sekian, biaya luar usaha sekian, kok di lampiran 2-nya salah. Karena yang terbaca di sistem adalah yang di lampiran 2, bukan di laporan keuangan yang dilampirkan. Ya, jadi nanti sistemnya akan mengolah teman-teman yang isi lampiran 2 ini diolah oleh sistem. Gitu ya. Ingat, di sini penegasannya rincian HPP, biaya usaha,
Ya, mohon maaf ya. Aduh, rada keselak nih kayaknya. Yang jadi penekanannya adalah yang kita isi di sini nilai-nilai secara komersil. Jadi jangan isi untuk poin fiskalnya. Nanti fiskalnya kita masukkan ke lampiran satu. Jadi semuanya pure untuk nilai-nilai komersil. Kemudian untuk lampiran satu, baru kita melakukan penyesuaian fiskal. Hmm. Bentar ya.